katanya bisa berkomunikasi dengan Joshua. Nanya ingin membuktikan salah satunya katanya siapa? Si Mbak Rara. Mbak Raranya jujur ya, dari awal Mbak Rara ini muncul, Nyai cuma percaya dia waktu di Mandalika. Tapi setelah itu tidak. Ya, kalau di Mandalika mungkin bisa saja itu hanya kebetulan juga, makanya hujan bisa berhenti. Nah, terlalu banyak spekulasi-spekulasi dari orang-orang yang katanya bisa berkomunikasi dengan Joshua, tapi sekali lagi Nyai ingin mencoba dulu. Kalau betul-betul bisa dipanggil, biasanya orang yang meninggalnya tidak wajar atau mati dibunuh seperti ini, arwahnya itu dalam posisi kebingungan karena belum waktunya dia meninggal tapi dihabisi. Nanya akan coba manggil, kalau memang bisa kita panggil kita akan bisa berkomunikasi, tapi kalau tidak mungkin memang kita tidak boleh memaksa arwahnya untuk hadir. Ya, ini Nyai pakai salah satu dari minyak yang memang dibutuhkan untuk memanggil orang-orang yang memang harus dipanggil ya. Nyai akan coba, tapi Nyai sekali lagi Nyai katakan Nyai tidak bisa menjanjikan apakah betul-betul Joshua itu datang atau tidak gitu ya, karena sebenarnya kita tidak pantas memanggil orang yang sudah tiada gitu, apalagi dalam kondisi seperti ini. Tapi biasanya orang yang meninggalnya tidak wajar seperti ini itu akan datang menuntut balas di hari ke-30 hari ke-40 harinya. Jadi hitungannya 30 hari, 40 hari. Itu dia akan datang kepada orang yang melakukan pembunuhan kepada dirinya. Itu biasa terjadi ya. Nanya bukan nakut-nakuti loh, ini bukan gitu loh. Nanya akan coba berkomunikasi. Semoga Joshua mau dipanggil. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Nyai tidak bisa berjanji gitu. Cuma Nyai berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang dikatakan tadi, tidak mudah ternyata untuk menghadirkan Joshua di sini ya, karena dia masih di alam kebingungan, di alam kesedihan, dan merasakan seperti kakek dari ibunya sedang bersama dia. Itu ada kakek-kakek, tapi kayaknya dari pihak ibunya tidak bisa merasakan lebih dalam karena terlalu jauh gitu ya, terlalu jauh gitu loh. Karena hanya bisa meraba sebatas itu saja gitu loh, nggak bisa lebih jauh lagi gitu ya. Karena dipaksa untuk hadir pun itu tidak baik gitu loh. Karena arwah yang memang dalam kebingungan seperti ini harusnya kita berikan ketenangan batin ya. Daripada kita untuk panggil, untuk kita tanya-tanya gitu ya. Tapi Nyai berharap gitu loh, kalau memang di hari ke-30 itu nanti misalnya Joshua akan menampakkan penampakannya gitu loh ya. Kalau kita mungkin beranggap itu mungkin jin atau itu khodamnya, tapi bisa jadi karena dia meninggalnya itu kan mati dibunuh, dianiaya, mungkin bisa jadi dia akan datang kepada pembunuhnya, kepada orang-orang yang membunuhnya. Itu biasa terjadi untuk menuntut balas gitu loh. Itu bukan itu ya, bukan karangan atau bukan hayalan, bukan nakut-nakutin gitu ya. Biasanya roh-roh yang arwah-arwah yang semestinya dia meninggal sudah waktunya tapi dihabisi sebelum waktunya, itu akan datang menuntut balas karena dia akan bertanya kenapa saya dihabisi, kenapa saya dibunuh gitu loh. Nah, kita lihat aja 30 hari, 40 hari dan berapa waktu ke depan itu pasti dari beberapa orang yang ikut terlibat dalam kasus penganiayaan sampai menghabisi nyawa Joshua ini akan mengalami depresi berat, akan ketakutan, dan dia akan mungkin akan berbicara.
mudah-mudahan akan berbicara ya. Karena biasanya orang dengan rasa takut yang besar, yang memang dia bukan pemain dan dia bukan orang jahat, tapi dipaksa jahat untuk melakukan kejahatan, maka hati nuraninya akan muncul, ya. Dan Nyai pastikan itu. Dan kemungkinan kasus ini, jujur Nyai rasakan kasus ini tidak bisa selesai begitu cepat, karena ternyata ada konspirasi besar juga di balik ini ya, dan pertaruhannya jabatan beberapa pejabat, ya kan? Nah, di sini bentar. Mohon maaf ya teman-teman, ternyata ada yang berusaha mendekati Nyai karena barusan Nyai sedang membuka dimensi lain, jadi agak bersentuhan dengan badan Nyai. Nah, kemunculan Nyai ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan, hanya untuk memberikan sebuah peringatan saja gitu loh kepada para pelaku. Tidak akan lama lagi Joshua akan datang. Mungkin dia akan bertanya, entah dalam wujud apa, entah dalam mimpi, atau dia datang langsung mewujud di depan orang yang melakukan kejahatan kepada dia. Biasanya begitu, ya. Dan biasanya dari beberapa orang pelaku ini, kalau Nyai jujur melihat ini, beberapa pelaku ini lebih dari 3. Pelakunya lebih dari 3. Dan yang menembak kepala itu dalang utamanya, ya. Nah itu mudah-mudahan terkuak, tapi agak lambat ya, karena akan banyak settingan, akan banyak konspirasi, akan banyak pesanan, akan banyak apa ya, kalau Nyai bilang itu kita untuk mendapatkan kebenaran, keadilan yang hakiki agak mustahil. Tapi mudah-mudahan apabila betul apa yang Nyai rasakan barusan, si pelaku, betul-betul pelaku utamanya bisa dikuak, bisa ditangkap. Nah, bukan pelaku boneka. Yang Nyai takutkan adalah adanya pelaku boneka, yaitu orang yang diminta untuk menjadi pelaku dan dibayar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan orang lain, ya. Nah, Nyai berharap keadilan, kebenaran akan terungkap atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun settingannya manusia, tapi kalau Allah mengatakan kun fayakun, maka terkuaklah segala kebusukan, kebencian. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kita di Lensa Netizen. Pada video kali ini teman-teman, kita memberikan sebuah cuplikan video dari Nyai Tanjung. Dan sebelum saya memberikan sebuah edukasi tentang apa yang dilakukan oleh Nyai Tanjung ketika ia memanggil arwah Brigadir Joshua, saya membacakan sebuah komentar dari Julia Simanjuntak. Mungkin menurut saya komentar ini juga memberikan sebuah perspektif yang baik bagi kita, bagaimana kita mencintai suatu keadilan. Saya bacakan, betul Nyai, menurut pendapat saya saat ini yang dikejar ketakutan adalah Ibu Putri. Tanggal 21 bulan lalu sepertinya wajah beliau yang saya lihat di kantor LPSK Jakarta Timur, rambut pendek warna hitam, badan berisi. Kalau Pak VS mengatakan ibu tertekan sebagai korban, jika memang sosok ibu adalah yang tidak sengaja saya bertemu tanggal 21 lalu, saya tidak melihat hal tersebut di ekspresi wajah wanita tersebut. Saya mau tanya kepada Nyai, apakah Ibu Putri yang saya lihat tanggal 21 bulan lalu? Saya mendukung keberanian Nyai, kawal terus ya sampai kasus selesai. Nah, Nyai telah memberikan sebuah kalimat tadinya bahwa kasus ini tidak akan secepat mungkin, atau yang kita harapkan, kita mau cepat-cepat supaya kasus ini bisa terselesaikan, tetapi ini akan lama terselesaikan karena ini taruhannya nyawa dan jabatannya. Tentunya orang-orang yang bersangkutan dengan kasus ini akan dipanggil, dan mereka juga pembesar-pembesar yang notabene-nya mereka adalah pemimpin yang masih berpengaruh di bidang keamanan. Tentunya apa ritual yang dilakukan olehnya ini, pastinya dia mengatakan bahwa ketika mungkin ini kepercayaan dari ritual yang ia buat, hari ke-30 baru arwah Brigadir Joshua menemui orang-orang yang
telah melakukan kesalahan terhadap dia ya, dalam arti